Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena masih mengizinkan kita untuk bersama-sama pada hari ini dan pada masa ini. Apa kabar sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Saya harap semua muslimin dan muslimat di luar sana sentiasa sehat dan sentiasa istiqomah dalam melakukan hal-hal kebaikan. Alhamdulillah, di sini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkongsi pendapat tentang bahayanya dusta. Sebuah hadis yang bermaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendekati kiamat akan muncul para pendusta, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kondisi akhir zaman, suatu kondisi yang tampaknya mulai terasa sekarang, seiring dengan melemahnya nilai-nilai iman. Jadi saat ini orang sudah tidak merasa risih berdusta, bahkan kedustaan, kebohongan, dan kepalsuan masuk ke dalam seluruh sendi kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, bisnis, hiburan, politik, birokrasi, hingga pemerintahan. Semuanya tidak lepas dari praktis dusta, kecurangan, dan kepalsuan. Ada yang berdusta untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan harta, takhta, dan wanita. Ada yang berdusta untuk mencelakakan saudara karena dendam dan kebencian. Ada juga yang berdusta karena canda, hobi, dan kebiasaan. Akhirnya, virus penyakit dusta ini menyebar kemana-mana. Cukuplah kita memahami bahaya besar dari berdusta ketika Allah menyebutkannya dalam Al-Quran sebanyak 280 kali, seraya memberikan ancaman keras kepada orang yang biasa berdusta sekaligus menafikan keimanannya. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang boros dan pendusta. Quran Surah Ghafir ayat 28. Orang yang mengadakan kebohongan adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka adalah para pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Di antara dampak buruk dan bahaya dusta adalah sebagai berikut. Pertama, berdusta membuat pelakunya tidak dapat tenang dan selalu merasa gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jujur mendatangkan ketenangan, sementara dusta mendatangkan keraguan-raguan, kegelisahan. Bagaimana dapat tenang? Orang yang berdusta akan selalu dibayang-bayangi rasa takut dan khawatir kalau kebohongannya diketahui orang. Kedua, orang berdusta menjadi penyebab jatuhnya citra, nama baik, dan kehormatan si pelaku. Orang menjadi kehilangan kepercayaan kepadanya. Bayangkan, kalau dalam satu komunitas, satu dengan yang lain sudah tidak saling mempercayai. Ketiga, dusta menjadi bahagian dari bentuk kemunafikan, sehingga mengancam eksistensi iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, kalaupun si pendusta selamat dan aman di dunia, ia berhasil membungkus segala kepalsuan, kedustaan, dan kebohongannya dengan berbagai macam intrik dan tipu daya sehingga orang tetap percaya, maka di sisi Allah ia tidak akan dapat selamat. Bahkan dalam hadis disebutkan, dusta mengantar pada kejahatan dan kejahatan mengantar kepada neraka. Manakala seorang terus berdusta dan berusaha berdusta, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, tidak ada jalan lain bahwa hidup tenang, bahagia, terhormat, dipercaya, dan berjaya dunia akhirat hanya boleh didapati dengan kejujuran. Kejujuran adalah modal dasar orang-orang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Ia adalah orang yang jujur dan juga seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 41. Ceritakan wahai Muhammad kisah Idris dalam Al-Quran. Ia adalah orang yang jujur dan juga seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 56. Nabi Yusuf alaihi salam juga disebut dan dikenal sebagai orang jujur. Lihat Quran Surah Yusuf ayat 46. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak muda beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan dipercaya. Sekian, semoga apa yang saya kongsikan untuk hari ini akan bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Insya Allah, apa yang paling pentingnya adalah berkongsi-kongsi perkara kebaikan antara satu dengan yang lain. Yang baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruknya itu juga datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala namun disandarkan kepada saya yang masih lemah. Insyaallah aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.